Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Oke, selamat siang. Ya, pada pagi hari ini, siang apa pagi? Ya. Siang, ya. Pada siang hari ini, kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila, lestari keberagaman Indonesiaku. Udah kenyang? Gimana makan siang hari ini? Enak, alhamdulillah. Siap belajar? Siap. B aja. Disyukuri ya, karena kita dapat makan gratis perdana hari ini sampai besok nggak tahu kapan. Ya semoga seterusnya gitu terus, G. Amin. Nah, cara bersyukur makanannya dihabiskan. Kalau nggak habis dibawa pulang, jangan disisakan ya. Ya, Mas. Oke. Lanjut kita ke materi. Silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. 1, 2, 3. Oke. Sikap. Indonesia keberang airku. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sepakati dulu ya. Hari ini 1 jam ke depan kita supaya disiplin aturan, mengikuti pembelajaran dengan baik, saling menghargai, jangan ada yang cekcok sampai berkelanjutan, marahan, sampai nangis dan lain-lain. Terus tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kita di sini ingat untuk apa? Belajar. Oke. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai pelestarian budaya daerah. Nanti kalian ibu minta untuk melakukan pentas kecil di depan kelas dengan menyanyikan lagu daerah. Di sini udah hafal loh lagu-lagu daerah? Oke. Nanti hafalan sekelompok. Terus kita nanti akan melakukan mengidentifikasi berbagai cara melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Jadi nanti ada gambar, nanti kalian mengamati gimana sih cara melestarikan budaya ini gitu. Keragaman apa yang kamu temui di lingkungan keluargamu atau pertemananmu? Ada yang mau menyampaikan? Angkat tangan. Keberagaman yang ada di Indonesia kan ada apa saja? Agama, suku, budaya. Budayanya apa aja? Pakaian atau pakaian, senjata, rumah adat, musik, lagu, terus makanan, permainan juga berbeda-beda kan setiap daerah. Di sini ada yang orang tuanya atau keluarganya ada yang berbeda suku. Kakak ipar dari mana? Dari Lampung. Lampung, oke. Nawar siapa? Oh iya. Kamu orang Padang, orang tua. Ayah atau bapak? Atau ibu? Ibu. Ayah asli Solo. Oh iya, Padang, Palembang, Lampung, maaf Lampung. Terus ada lagi? Ayah dari Medan. Oh, wah. Ya Medan ya. Oke, jadi beragam ya. Ada keragaman pasti dari Lampung. Kira-kira tahu nggak apa yang berbeda dari orang Lampung sama orang Jawa? Nah, mulai dari bahasanya sama nggak? Beda kan? Kalau ngomong sama kamu bahasa Indonesia apa bahasa Lampung? Indonesia, karena nggak bisa bahasa Jawa juga. Terus Medan. Bapak ya? Bapak bilang apa kalau ngajarin pakai bahasa Medan nggak di rumah? Nggak. Kalau di rumah gelap. Ya, tapi keseharian pakai bahasa Indonesia jadi. Ibu juga bisa bahasa Jawa? Kamu sekarang nggak bisa? Mboten saged. Nggak iso. Siti.
Oh ya, tapi bisa ngomong? Nggak bisa. Kamu bisa bahasa Jawa? Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Terus kira-kira di sini Bisa. rata-rata bisa dengerin, bisa memahami apa yang diucapkan, tapi nggak bisa ngomong. Bisa. Kalau ngomong sitik-sitik bisa. Oke, ya, paham. Oke. Selanjutnya, bagaimana jadinya jika semua manusia Indonesia itu sama? Gimana, Mas? Gimana jadinya? Bayangkan kalau semua Indonesia itu semua suku Jawa. Nah, apa yang terjadi? Nggak ada keberagaman. Ya, silahkan masuk. Terus apa lagi? Tidak ada semua bangsa. Tidak ada. Ya, suku bangsanya Jawa toh. Cuma satu aja. Terus apa lagi? Apalagi ada yang bisa memaparkan? Nah, perbedaannya sedikit ya. Ya, betul. Jadi keberagaman nggak ada kata apa? Cuman agama ini ya anggap aja agamanya Islam tak gitu di Indonesia. Hanya Islam, hanya suku Jawa. Nah, apa? Jadi Indonesia kalau seperti itu, Indonesia kira-kira dikenal lagi nggak sebagai negara yang beragam? Enggak, Indonesia dikenal sebagai negara Jawa, penduduknya banyakan Islam semua, gitu ya. Jadi dah nggak ikonik lagi karena, nah dah nggak unik lagi karena Indonesia hanya dikenal sebagai negara suku Jawa. Iya kan, uniknya kan sekarang dikenalnya karena keberagaman, beragam suku-suku, beragam budaya dan lain-lain. Kelas ini saya bagi dua kelompok. Kelompok sebelah kanan sama kelompok sebelah kiri. Ya. Kalian silahkan berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Hadap-hadapan. Nah, duduknya gini. Gini aja. Duduknya kayak gini. Nah. Hadap-hadapan. Hadap sana. Nah. Perhatikan, dengarkan. Jadi kelompok bagian kanan Ibu, jadi kelompok suku Jawa. Tadi Lampung bisa Jawa kan? Nah, sekarang sebelah kiri Ibu hanya bisa berbahasa Indonesia. Jadi anggap, oh ya nggih. Tapi disimpan rian nggih. Nggih, anggap mawon ini sebelah kanan suku Jawa yang hanya bisa berbahasa Jawa. Bisa bahasa Indonesia tapi kalian mengucapkannya hanya bahasa Jawa. Terus sebelah kiri kalian bisa memahami sebelah kiri Ibu bisa memahami ucapan bahasa Jawa tapi hanya bisa berbicara bahasa Indonesia. Hanya mau. Disimpan sek. Siapa yang mau jadi juru bicara di sini? Yang sekelompok bahasa Jawa. Oke, Pinka. Juru bahasa sebelah kiri. Tapi harus bahasa Indonesia toh. Bahasa Indonesia. Yang kamu ya? Pinka. Furkan. Oh iya. Furkan ya, nggak apa-apa ya. Oke, Furkan sama Naila. Amila sama Furkan. Bayangkan ini skenarionya ya. Skenarionya yang sebelah kanan Naila ya. Amila menjadi pembeli. Sedangkan Furkan menjadi penjual. Furkan hanya membaca yang bercetak biru ya, yang bahasa Indonesia. Sedangkan Amila hanya membaca yang ucapan bahasa Jawa. Didengarkan, dimulai dari Amila.
Sugeng enjing Bu, menawi kula badhe tunggal sayur napa wonten bayam lan kacang panjang? Selamat pagi. Kalau saya ingin membantu saya kacang panjang. Yang bawah, kamu jawab yang penjual. Selamat pagi, Nak. Bayam sekawan ikan lan kacang panjang setunggal ikan. Pinten lagi le? Saya satu ikan jadi 5.000 dengan kacang panjang satu ikan 8.000. Itu tanya 25.000. Inggih menika antuk kula. Matur nuwun Bu. Oke, dah, makasih. Sekarang gantian. Nggak usah pakai teks, nggak usah pakai teks. Ini langsung lanjut. Yo, siapa? Tunjuk siapa? Nabe. Kan iso Jawa toh. Oke, ya, nggak apa-apa. Kamu nggak usah maju, tetap di sini. Berdiri aja, berdiri. Siapa yang di sini? Oke, ya berdiri. Nafik sama Hafiz. Nah, kalian berbincang. Hafiz ngomong Jawa. Coba tanya. Kamu tanya. Perkenalan. Kamu siapa namanya? Kok siapa jenenge ngono? Bahasa Indonesia. Jawabnya bahasa Indonesia. Silakan langsung ngobrol aja, mengalir. Kok siapa jenenge? Bahasa Indonesia. Kamu kebalik tanya juga. Kamu siapa? Tanya hobi, tanya rumah. Rumah. Aku di bahasa Jawa. Omahmu ngendi? Aku di Maka baji. Balik tanya. Maka baji. Loh, tetangga dong gitu. Loh. Ngobrol mengalir. Tanya. Apa? Hobiku bal-balan, kamu? Aku hobinya sama. Kok singkat men? Ya, sekarang kamu hanya ngomong bahasa Indonesia. Tanya. Kamu dulu. Kamu dari bahasa Indonesia. Terserah. Ya. Terserah. Bertanya boleh. Hah? Jawabnya bahasa Indonesia, tetap bahasa Indonesia. Tanya, makan apa tadi ngono? Makan apa tadi? Kemarin habis ngapain ngono? Kemarin habis ngapain? Habis di mana? Iya, tetap bahasa Indonesia. Di SD. Indonesia. Oh ya, oke dah. Duduk. Silakan tepuk tangan semuanya. Oke. Kira-kira bayangkan ya. Kalian kan suku Jawa. Ini kecuali yang nggak bisa bahasa Jawa ya. Kalian suku Jawa, kalian nggak boleh berbicara bahasa Jawa kesehariannya. Gimana? Apakah kalian bisa? Kenapa kok nggak bisa? Kenapa kok nggak bisa? Kenapa kok nggak bisa? Kenapa kok betul saged? Yang tulang gitu ternyata. Biasa. Pon terbiasa. Rasanya apa? Ada yang hilang? Apa ada yang hilang? Kayaknya ada yang hilang. Nelongso. Susah ya? Susah. Nah, perasaannya gimana tadi habis ngomong bahasa Jawa terus tiba-tiba bahasa Indonesia? Rasanya gimana? Gimana rasanya? Aneh. Nah, aneh. Jadi orang Jawa kok disuruh langsung bahasa Indonesia full, itu bakalan aneh rasanya, kayak ada yang hilang. Karena bahasa Jawa itu sudah jadi jati diri kalian sebagai suku Jawa gitu. Nah, jadi kalian
kalau udah punya anak besok, anaknya diajarin bahasa Jawa ya. Nah, yang itu, yang orang tuanya belum ngajari bahasa Jawa, belajar ya. Kita belajar gak mesti dari orang tua, dari lingkungan juga bisa, oke? Oke. Nah, bahasa Indonesia memang sebagai bahasa pemersatu bangsa. Namun bukan berarti hal itu menjadi alasan untuk meninggalkan bahasa daerah. Bayangkan kalau bahasa Jawa udah nggak ada yang mau ngucapin bahasa Jawa. Bahasa itu lama-lama kelamaan hilang, nggak ada yang mau melestarikan. Sekarang bahasa Jawa yang nggak dilestarikan apa? Bahasa kromo, kebanyakan nggak bisa kan? Nah, saniki, pinter. Saniki belajar setitik bahasa Jawi kromo. Ya silakan Ki, siapa sih pengen nonton video mau? Maaf ya. Seperti wilayah masyarakat di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Kira-kira apa yang kalian lihat dari video tadi? Banyaknya perbedaan, terus orang-orang yang berbeda-beda, wajahnya beda-beda kan? Suku Papua, suku Jawa itu dari wajah sudah terlihat wajahnya berbeda, kan? Terus apalagi? Keberagaman yang berbeda-beda, keberagaman dari apa aja tadi? Iya, Papua semua. Tadi ada agama nggak? Ada. Budaya apa? Budaya itu ada banyak. Adat istiadat, ada acara apa tadi? Nyepi, ya, banyak ya. Nah, jadi perlu kita sadari bahwa di Indonesia ini keberagaman itu banyak sekali. Kalian kalau di sini masih belum kerasa, karena apa? Karena teman kalian kebanyakan suku Jawa, kebanyakan orang Solo. Yang berbeda hanya dua kan? Orang tuanya berbeda. Nah, pasti yang punya orang tua yang sukunya berbeda itu pasti merasakan keberagaman. Antara kebiasaan ayah sama ibu beda. Kalau ke rumah ayah sama ke rumah ibu rasanya sama apa enggak? Sama apa enggak? Waduh. Maksudnya rumah Solo sama rumah Padang sama enggak budayanya? Dari segi rumah beda kan? Dari segi rumah udah beda. Lah kan orang tuamu Jawa semua. Nah, ya. Nah, jadi dari keberagaman itu banyak sekali perbedaan dari suku, agama, budaya, bahasa dan lain-lain. Namun kita harus supaya harmoni. Harmoni itu apa? Keberagaman berarti adanya keseimbangan dan kedamaian meskipun terdapat banyak sekali perbedaan di dalam masyarakat. Nah, itu yang paling terkenal dari Indonesia di mata dunia. Karena banyaknya perbedaan, kok bisa sih orang Indonesia berbeda-beda tapi mereka masih bisa saling tolong menolong, masih bisa bersama, sedikit sekali cekcok karena perbedaan. Nah, jadi supaya itu harus dipertahankan. Nah, apa keuntungan lahir di negara yang beragam? Sebagai identitas bangsa, tadi saya jelaskan, Indonesia terkenal sebagai negara yang beragam, saling tolong menolong, ramah, dan lain-lain. Terus menjadi objek wisata budaya. Kalau di Solo sering ketemu bule. Mereka bule berkeliaran di mana? Kalau di Solo keraton. Kalau Bali mesti ke pantai, balai kota. Nah, kalau banyak ya hotel ya jelas. Nah, kalau bule ke sini mereka pasti beli oleh. Nah, itu jadi membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Di sini ada yang punya usaha, orang tuanya usaha batik, usaha oleh-oleh di rumah? Nggak ada. Oh ya, oke.
Terus memperluas pengetahuan tentang ragam budaya, cinta pada budaya akan mempererat persatuan. Karena kita banyak budayanya jadi bangga. Enggak. Bagaimana cara melestarikan budaya? Kemarin udah belajar sedikit toh. Apa? Coba sebutkan. Dari ujung sana cara melestarikan budaya. Jangan buka buku dulu. Cara melestarikan budaya. Bukunya simpen dulu. Menghargai, terus menghargai apa? Toleransi, kan? Toleransi. Terus menggunakan bahasa daerah. Menggunakan produk bangsa Indonesia. Terus apa lagi? Apa? Belajar. Lebih bagus, betul sekali. Nah, mempelajari dan mengajarkan juga ya, nggak hanya belajar tapi juga diajarkan. Terus mendukung dan menggunakan hasil produk Indonesia. Biasanya ada tulisan I love Indonesia, itu produk Indonesia, ya. Terus menghargai terhadap perbedaan budaya, menyaksikan atau mengadakan pertunjukan budaya. Di sini ada yang pernah lihat pentas seni? Pentas budaya. Dah. Apa? Pernah lihat apa? Apa? Nari. Wayang. Ketoprak. Oh iya, banyak ya. Oke. Bagus. Terus sikap kita terhadap budaya asing, bukan budaya Indonesia. Memahami nilai-nilai luhur bangsa, bahwa nilai kita itu bagus, nggak bisa langsung diganti dengan nilai lain. Terus mempelajari budaya asing dengan kritis, kita supaya menyaring budaya mana yang baik buat kita, budaya mana yang buruk buat kita. Terus mengutamakan produk dan karya bangsa sendiri dan aktif melestarikan budaya. Nah, dampak jika tidak melestarikan budaya. Batik diklaim oleh Malaysia, oleh Cina sebagai budayanya sendiri. Rendang juga diklaim. Nah, banyak. Nah, ya benar. Ya. Jadi kalau kita nggak melestarikan budaya kita itu diambil oleh negara lain, karena negara kita budayanya banyak sekali kan, negara lain banyak yang krisis identitas, nggak punya budaya, sehingga mereka berusaha mencuri budaya orang lain. Nah, betul ya. Betul. Nah, contoh melestarikan budaya mulai dari membatik, memakai baju batik, terus memainkan permainan tradisional, terus ada lagi makan makanan tradisional. Yang suka masak makanan tradisional. Coba ya, nggak hanya seblak terus ya. Seblak juga makanan kita. Nah, kita lihat nih, yang udah pernah lihat wayang. Dikuang. Nah, itu dalang cilik yang ikut melestarikan budaya kita, yaitu wayang kulit. Terus ada lagi ini yang suka ke Sriwedari.
Langsung cuplikan aja ya. Ketoprak wayang wong. Wong. Iki apa iki? Anoman. Tuh, lagunya nggak boleh sama. Lagunya nggak boleh sama. Oke? Boleh. Ya udah selesai no. Keuntungan. Ini biasanya dimainin toh. Dimainin di apa? Pagelaran. Pagelaran kan? Kalau pagelaran bayar nggak? Jadi apa? Tentuin lagunya udah. Apa? Padang Wulan. Hafal semua toh? Oke, sip. Dari kelompok 2 akan menyanyikan Ya, silakan. Boleh. Ora jamu, jamu godhong tela. Suwe ora ketemu pisan gawe gelah. 2 kali. Kan pendek. Ayo, 1. Ora jamu, jamu godhong tela. Suwe ora ketemu pisan gawe gelah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Yeay. Makasih. Kalian hari ini belajar apa saja? Keragaman. Terus apa lagi? Cara melestarikan. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu apresiasi buat kalian udah mau perhatian, udah mau mendengarkan, dan lain-lain. Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Dari awal sampai akhir banyak salah, banyak kurangnya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.